Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di video part 3 kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang nabi yang bukan hanya seorang raja, tapi juga pemimpin para jin, angin, dan bahkan mampu berbicara dengan hewan. Siapa lagi kalau bukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dia Bilqis berkata, "Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Qur'an Surat An-Naml 22, 9-235. Ketika utusan Bilqis datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan membawa berbagai hadiah yang sangat berharga, dia langsung menolaknya, karena bukan itu yang dia inginkan. Lagi pula, harta yang Allah berikan kepadanya jauh berlipat-lipat lebih banyak dan lebih baik dibanding pemberian mereka. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para utusan itu untuk pulang kembali, membawa hadiah mereka. Bahkan dia mengancam akan mendatangi negeri mereka dengan bala tentara yang tiada tandingannya, dan akan mengeluarkan mereka dengan hina. Ancaman Nabi Sulaiman telah sampai kepada Ratu Bilqis dan rakyatnya. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mendengar dan taat kepada keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu mereka segera menyatakan kesediaannya untuk datang menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, atau Sabah dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina." Qur'an Surat 6:36-37. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita rencana kedatangan Ratu Bilqis beserta pengikutnya, dia segera mengumpulkan para pembantunya termasuk dari kalangan jin. Rupanya, Nabi Sulaiman alaihissalam ingin membuat kejutan dengan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum dia tiba di hadapannya. Maka rencana tersebut dia tawarkan kepada para pembantunya. Awalnya Ifrit, makhluk jin, menyatakan siap mendatangkannya sebelum beliau Nabi Sulaiman alaihissalam bangkit dari singgasananya. Diperkirakan waktunya antara pagi hingga siang hari. Dia pun menyatakan bahwa dirinya mampu untuk melakukan hal itu dan akan bersikap amanah terhadap perhiasan berharga yang dia bawa. Ifrit berkata yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singsana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Qur'an Surat An-Naml ayat 39. Namun berikutnya ada seseorang yang dikatakan memiliki ilmu dari Alkitab yang siap melakukannya lebih cepat dari itu, yaitu dalam sekejap mata. Pendapat yang terkenal mengatakan bahwa orang itu bernama Aashif bin Barhina, anak dari bibi Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam sekejap mata, singgasana Ratu Bilqis yang asalnya berada di negeri Yaman sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman yang berada di Baitul Maqdis menyaksikan hal tersebut. Nabi Sulaiman alaihissalam menyatakan bahwa semua itu adalah karunia Tuhannya sebagai ujian kepadanya. Apakah dirinya bersyukur atau kufur? Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya?" Qur'an Surat An-Naml ayat 40. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar singgasana tersebut disamarkan dengan merubah perhiasannya untuk menguji kecerdasannya. Apakah dia mengenalnya atau tidak? Maka ketika Ratu Bilqis datang, dia langsung ditanya tentang singgasana yang telah berada di hadapannya. Apakah serupa dengan singgasana yang dia miliki? Sang ratu hanya berkata bahwa singgasana tersebut seakan-akan singgasana miliknya. Sang ratu tidak memperkirakan sama sekali
bahwa singgasana itu adalah miliknya, karena dia belum tahu bahwa ada seseorang yang dapat melakukan perbuatan yang sangat ajaib tersebut. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku." Quran Surat An-Naml ayat 42. Sementara itu Nabi Sulaiman alaihissalam sebelumnya telah memerintahkan untuk membangun istana yang terbuat dari kaca yang diisi air. Kemudian dia memerintahkan Ratu Bilqis untuk masuk, sedangkan dia duduk di atas dipannya. Ketika Ratu Bilqis memasukinya, dia mengira bahwa di depannya ada kolam air. Maka secara refleks dia mengangkat gaun dari betisnya agar tidak terkena air tersebut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memberitahukannya bahwa yang ada di depannya hanyalah bangunan yang terbuat dari kaca yang licin. Saat itulah hidayah Allah turun kepada Ratu Bilqis. Sekejap kemudian, dia menyatakan dirinya berserah diri kepada Allah Ta'ala sang penguasa alam. Bilqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Bilqis. Namun dia mengembalikannya ke negeri Yaman serta tetap memberikannya kedudukan ratu di sana. Beliau mengunjunginya setiap bulan 1 kali dan menetap di sana selama 3 hari, serta memerintahkan para jin untuk membangun istana di sana. Nabi Sulaiman alaihissalam dan kuda-kuda kesayangannya Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang yang sangat rajin beribadah dan selalu berharap kepada Allah Ta'ala. Namun, di sisi lain dia memiliki kesenangan bermain dengan kuda-kudanya, yang jinak namun dapat berlari dengan sangat cepat. Suatu saat, dia asyik bermain dengan kuda-kudanya hingga matahari terbenam dan keluar waktu asyar, sehingga tanpa sengaja dia meninggalkan salat pada waktunya. Maka, sebagai bukti penyesalannya dia membunuh kuda-kuda yang disayanginya dan meninggalkan kebiasaannya tersebut. Ada yang mengatakan bahwa kudanya sangat besar. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlahnya 10 atau 20 ribu. Ada pula yang mengatakan bahwa di antaranya terdapat 20 ribu kuda yang memiliki sayap. Karena itu, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah melihat boneka kuda milik Aisyah yang memiliki sayap. Ketika beliau tanyakan, apakah kuda memiliki sayap? Aisyah yang ketika itu masih kanak-kanak menyatakan bahwa, bukankah kuda Nabi Sulaiman memiliki sayap? Sehingga Rasulullah tertawa, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti, dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Syad ayat 30-33. Ujian yang diterima Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala sehingga dia tidak dapat duduk di singgasananya selama 40 hari. Dan sesungguhnya, kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Quran Surat Syad ayat 34. Diriwayatkan diantaranya, bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam hendak buang hajat. Lalu dia menitipkan cincin kerajaan kepada istrinya. Tak lama kemudian datanglah setan yang menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam dan meminta cincin itu kepada istri Nabi Sulaiman alaihissalam, maka diberikanlah cincin itu. Setelah cincin itu dipakai oleh setan tersebut, maka tunduklah semua jin dan manusia kepadanya. Kebalikannya dengan Nabi Sulaiman, semua mendustakan bahwa dirinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk istrinya. Akhirnya suatu saat setan membuang cincin itu ke tengah laut, lalu dimakan oleh seekor ikan. Dan bertepatan Nabi Sulaiman alaihissalam bekerja pada seorang nelayan. Lalu dia mendapatkan seekor ikan yang ternyata pemakan cincinnya yang dibuang setan tersebut. Maka setelah dia kembali menemukannya dan memakainya, akhirnya kerajaannya kembali ke tangannya. Lihat tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir ayat di atas. Kerajaan yang belum pernah ada tandingannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Quran Surat Syad ayat 35. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kembali menduduki singgasananya, beliau memerintahkan untuk membangun kembali Baitul Maqdis. Sebagaimana diketahui bahwa Baitul Maqdis dibangun pertama kali oleh Israil alaihissalam atau Nabi Yakub. Sebagaimana kami sebutkan ketika menerangkan riwayat Abu Dzar, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah,
masjid apa yang pertama kali dibangun? Beliau bersabda, Masjidil Haram. Aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau bersabda, Masjid Baitul Maqdis Al-Aqsa. Aku bertanya, berapa lama antara keduanya? Beliau berkata, 40 tahun. Setelah selesai membangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala memohon 3 perkara. Mengenai hal tersebut, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Sulaiman alaihissalam setelah selesai membangun kembali Baitul Maqdis memohon 3 perkara kepada Robnya Azza wa Jalla. 2 perkara permintaannya telah diberikan. Kami berharap bahwa yang ketiganya adalah milik kami. Pertama, dia memohon kepadanya agar hukum yang dia tetapkan sesuai dengan ketetapannya. Hal itu dikabulkan kepadanya. Kedua, kemudian dia minta kerajaan yang belum pernah diberikan kepada orang-orang sesudahnya. Hal itu pun dikabulkan kepadanya. Ketiga, kemudian beliau memohon kepadanya agar siapa saja orang-orang yang keluar ke masjid semati-mata untuk salat, maka ganjarannya dihapuskan dosanya seperti orang yang baru dilahirkan ibunya. Kami berharap bahwa Allah Ta'ala memberikan hal ini kepada kami. Bersambung ke part 4, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan part kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.